Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syarifatul Afifah dengan NPM 20240150500657. Saya berasal dari kelas R4I. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pemahaman saya mengenai materi bab 7 yang membahas tentang integrasi bidang layanan dalam operasional bimbingan dan konseling. Nah, menurut saya materi ini tentunya itu sangat penting untuk dipahami oleh calon guru BK maupun praktisi BK lainnya, karena materi ini menjelaskan bagaimana layanan-layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling dapat diintegrasikan sehingga nantinya mampu membantu peserta didik secara lebih efektif dan menyeluruh. Nah, tentunya kita itu seringkali berpikirkan bahwa setiap layanan itu pastinya itu berdiri sendiri dan memiliki fungsinya masing-masing. Namun setelah saya mempelajari materi ini, saya memahami bahwa setiap layanan sebenarnya itu saling berkaitan dan harus dilaksanakan secara terpadu agar tujuan BK dapat tercapai secara optimal. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian integrasi bidang layanan BK. Nah, secara sederhana ini integrasi mungkin bisa diartikan sebagai penyatuan beberapa bagian menjadi satu kesatuan yang utuh. Namun dalam konteks bimbingan dan konseling, integrasi bidang layanan ini merupakan proses menghubungkan berbagai layanan BK sehingga layanan tersebut itu dapat bekerja secara bersama-sama dalam membantu perkembangan peserta didik, di mana peserta didik ini merupakan individu yang memiliki berbagai kebutuhan, baik itu kebutuhan pribadi, sosial, belajar maupun karir. Nah, karena kebutuhan tersebut saling berkaitan, maka layanan BK juga tidak dapat dilaksanakan secara terpisah. Misalkan ketika seorang siswa mengalami kesulitan belajar, nah bisa saja nih masalah tersebut itu mungkin tidak hanya disebabkan oleh kemampuan akademik siswa saja yang rendah, tapi bisa jadi siswa tersebut sedang mengalami konflik keluarga, masalah pertemanan, kurang percaya diri, atau mengalami tekanan psikologis. Nah, jika guru BK hanya melihat dari satu sisi saja, maka penyelesaian masalah menjadi kurang efektif. Oleh karena itu diperlukan integrasi layanan sehingga permasalahan siswa dapat dipahami dan ditangani secara menyeluruh. Nah, selanjutnya tujuan integrasi bidang layanan BK. Yang pertama itu membantu peserta didik berkembang secara optimal. Jadi setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda kan pastinya. Nah, sehingga mereka memerlukan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua itu meningkatkan efektivitas pelayanan BK. Nah, dengan adanya integrasi berbagai layanan itu dapat saling mendukung sehingga proses bantuan menjadi lebih tepat sasaran. Yang ketiga, mempermudah guru BK dalam memahami kondisi siswa secara menyeluruh. Melalui integrasi layanan, informasi yang diberikan itu dari berbagai sumber, itu dapat digabungkan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi si peserta didik. Selanjutnya yang keempat, menciptakan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan siswa seperti guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, kepala sekolah, dan lingkungan sekitarnya. Nah, menurut saya keberhasilan layanan BK itu tidak hanya bergantung pada guru BK-nya saja, tapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Selanjutnya bentuk operasional bidang layanan dalam praktik BK. Nah, dalam pelaksanaan ini layanan BK dapat dilakukan melalui berbagai bentuk layanan yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada layanan konsultasi, di mana layanan konsultasi ini merupakan layanan yang diberikan kepada pihak lain seperti orang tua, guru, wali kelas, agar mereka ini dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nah, melalui konsultasi ini, guru BK itu dapat memperoleh informasi tambahan mengenai kondisi siswa. Selain itu, konsultasi juga membantu menciptakan kerjasama yang baik antara sekolah dan keluarga. Selanjutnya yang kedua itu ada layanan mediasi, di mana layanan ini merupakan layanan yang bertujuan membantu menyelesaikan konflik antara dua pihak atau lebih. Nah, dalam layanan ini guru BK bertindak sebagai pihak netral yang membantu kedua belah pihak menemukan solusi terbaik. Contohnya,
Misalkan konflik antara siswa dengan teman sekelas, terus konflik antar kelompok siswa atau konflik antara siswa dan guru. Selanjutnya yang ketiga ada layanan advokasi, yang mana layanan ini bertujuan membantu dan melindungi hak-hak peserta didik. Guru BK itu di sini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap siswa itu memperoleh perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama dalam pendidikan mereka. Selanjutnya yang keempat itu ada layanan penempatan dan penyaluran, di mana layanan ini bertujuan membantu siswa memperoleh lingkungan belajar atau kegiatan yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan potensi siswa tersebut. Misalnya guru BK itu membantu siswa memilih jurusan, kegiatan ekstrakurikuler, atau perencanaan karir ke depannya. Nah, keempat layanan ini dapat digunakan secara bersamaan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya keterkaitan antar bidang layanan. Nah, salah satu hal yang menarik dari materi ini sendiri yaitu adanya hubungan yang sangat erat antara satu layanan dengan layanan yang lainnya. Dalam praktiknya ini suatu masalah itu seringkali membutuhkan lebih dari satu layanan kan. Misalkan seorang siswa mengalami konflik dengan teman-temannya sehingga menjadi malas belajar. Nah, guru BK ini dapat memulai dengan melakukan mediasi untuk menyelesaikan konflik. Setelah konflik itu selesai, guru BK itu dapat melakukan konsultasi dengan wali kelas untuk memantau perkembangan siswa tersebut. Nah, apabila terdapat dampak terhadap prestasi belajar siswa, maka guru BK di sini dapat memberikan layanan tambahan yang sesuai dengan masalah siswa tersebut. Jika hak siswa terganggu akibat tindakan tertentu, maka layanan advokasi itu juga bisa dilakukan di proses ini. Nah, dari contoh tersebut dilihatkan bahwa layanan BK itu saling melengkapi satu sama lain. Integrasi inilah yang membantu proses bantuan menjadi lebih komprehensif. Yang pertama itu ada peran guru BK dalam mengintegrasi layanan. Jadi menurut saya guru BK itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses integrasi layanan. Guru BK itu tidak hanya bertugas memberikan layanan kepada siswa, tetapi juga menjadi penghubung antara berbagai pihak yang terlibat. Peran pertama adalah sebagai fasilitator. Jadi guru BK itu membantu siswa menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Yang kedua itu sebagai mediator. Jadi guru BK itu membantu menyelesaikan konflik yang terjadi antara siswa dengan pihak lain. Selanjutnya yang ketiga itu ada sebagai konsultan. Di mana guru BK itu memberi arahan kepada orang tua maupun pihak lain yang membutuhkan bantuan. Yang keempat itu sebagai advokat. Jadi guru BK itu membantu melindungi hak-hak peserta didik. Dan yang kelima itu ada sebagai koordinator. Jadi guru BK menghubungkan berbagai layanan sehingga seluruh proses bantuan berjalan secara terarah dan berkesinambungan. Nah, contoh penerapan integrasi layanan BK layanan BK dalam pendidikan. Di sini saya akan mengambil kasus seorang siswa yang sering membolos sekolah. Jadi awalnya wali kelas ini melaporkan bahwa siswa tersebut jarang mengikuti pelajaran dan prestasinya siswa tersebut ini mulai menurun. Jadi guru BK itu kemudian melakukan wawancara dengan siswa untuk mengetahui penyebabnya apa. Nah, dari hasil wawancara diketahui nih bahwa siswa tersebut itu mengalami masalah keluarga sehingga kehilangan motivasi dalam belajar. Nah, selanjutnya langkah pertama yang dilakukan guru BK itu adalah memberikan bantuan dan dukungan kepada siswa. Selanjutnya guru BK melakukan konsultasi dengan orang tua untuk memahami kondisi yang sebenarnya. Guru BK juga bekerja sama dengan wali kelas dan guru mata pelajaran agar siswa tetap mendapatkan dukungan akademik. Apabila siswa mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekolah, maka guru BK itu dapat membantu melakukan layanan penempatan dan penyaluran.
Jika terdapat hak siswa yang terabaikan akibat kondisi tertentu, nah guru BK itu dapat memberikan layanan advokasi. Setelah itu guru BK melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala untuk memastikan perkembangan siswa tersebut apakah berjalan dengan baik. Nah, dari contoh ini terlihat bahwa berbagai layanan BK itu digunakan secara terpadukan untuk membantu masalah siswa. Sekian, terima kasih.